Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan dilancarkan rezekinya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan pergerakan perkembangan Pi Network ya, step by step. Nah, di sini kita bisa melihat tentang daripada perkembangan proyek Pi Network yang memiliki ekosistem yang sangat besar sekali. Nah, di sini kita langsung saja ke informasi yang pertama ya, berkaitan dengan Payment Network Commission Cost. Nah, di sini informasi ini dikutip dari Crypto11 beberapa jam yang lalu pada saat konten ini dibuat. Pi Network bertujuan untuk menyediakan jaringan pembayaran berbiaya rendah bagi penggunanya. Dibandingkan dengan jaringan pembayaran tradisional, jaringan Pi bertujuan menawarkan pengurangan biaya komisi, menjadikannya pilihan yang menarik untuk melakukan transaksi. Kemudian dengan memanfaatkan teknologi blockchain, jaringan Pi berupaya merampingkan proses pembayaran dan meminimalisir ya biaya yang terkait dengan transaksi. Artinya di sini untuk gas Pi-nya ya bisa dikatakan murah atau sedikit. Sementara biaya komisi tertentu dapat bervariasi tergantung daripada jaringan dan ukuran transaksi. Jaringan Pi berusaha untuk menawarkan solusi pembayaran yang terjangkau dan hemat biaya bagi pengguna. Nah, di sini bisa dikatakan untuk gas Pi-nya itu sedikit ya untuk kita bisa melakukan transaksi. Dan di sini rekan-rekan itu juga mungkin harus paham ya, untuk daripada jaringan itu ya artinya itu sama dengan blockchain atau chain atau jaringan ya, atau rantai, yaitu sama saja artinya itu sama ya. Jadi kalau jaringan Pi ya blockchain Pi, chain Pi Network. Kalau daripada jaringan Ethereum ya blockchain Ethereum. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat Payment Network Commission Cost. Di sini juga ada Mastercard, Visa, dan juga Pi Network. Ini adalah tingkat perbandingannya. Untuk daripada gas Pi ya, mungkin untuk biaya transaksi kalau di bank-bank secara umum, mungkin rekan-rekan yang memiliki bank ya pasti juga banyak yang memiliki semacam kartu-kartu kredit atau kartu ATM. Ketika rekan-rekan menarik uang di mesin ATM pasti ada biaya potongan ya. Nah, itu biasanya sekitar 5.000 sampai 10.000 atau berapa persen. Kemudian di sini untuk daripada yang Visa dan Mastercard di sini untuk potongannya itu 3%. Sedangkan untuk di Pi Network itu untuk gas Pi-nya itu ya 0,01% ya menurut informasi yang ada di sini. Jadi tergolong cukup murah ya untuk biaya gas Pi ke depannya. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar ya rekan-rekan, Ajun Pakonha. Nah, di sini penggunaan teknologi blockchain oleh Pi Network dalam menyediakan jaringan pembayaran berbiaya rendah adalah pengubah permainan. Dengan pengurangan biaya komisi, ia menawarkan alternatif transaksi yang menarik, kemudian masa depan yang menyenangkan untuk dunia cryptocurrency. Nah, kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya ya, step by step tentang daripada ekosistem Pi Network yang terus bergerak. Ini ada informasi beberapa jam yang lalu, jadi masih baru, masih hangat sekali ya. Disebutkan bahwa moderator di dalam chat Pi ini telah mengungkapkan bahwa core team saat ini sedang bereksperimen dengan beberapa fitur obrolan baru yang akan segera diluncurkan. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini intinya adalah untuk core team saat ini memang sedang bereksperimen dengan beberapa fitur obrolan baru ya yang akan segera diluncurkan. Jadi di sini mungkin akan ada ya semacam fitur-fitur baru, mungkin itu di dalam Verset dan lain-lain ya. Kemudian selain itu mereka juga telah mengungkapkan bahwa fitur ini juga disebut sebagai pengubah permainan. Nah, di sini adalah di dalam chat room ya rekan-rekan itu juga bisa melihat atau bisa langsung ditelusuri di dalam aplikasi Pi Network untuk mendapatkan informasi di dalam chat moderator ya. Nah, di sini dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini kita kembali ke informasi berikutnya ya. Masih dalam Crypto11 ini ada beberapa macam informasi yang cukup menarik sekali. Di antaranya berkaitan dengan Pi Bridge. Nah, tidak banyak orang yang benar-benar memahami konsep Pi Bridge dan memanfaatkannya. Kami masih yakin bahwa Pi Bridge cukup baik untuk mendekatkan solusi teknologi kepada komunitas pionir di seluruh dunia. Jadi di sini keunggulan daripada Pi Bridge yang mana di sini coba disampaikan oleh Victor Nguyen ya. Ini berasal dari Vietnam. Ini coba membahas tentang Pi Bridge. Di sini juga disebutkan ketika Pi Network nantinya memasuki mainnet dengan transfer P2P, model menjalankan node untuk mendapatkan Pi tampaknya sudah ketinggalan zaman dan tidak terlalu ekonomis lagi. Itu sebabnya Pi Bridge lahir dan menemukan toolkit miner NFT untuk investor. Kemudian memiliki Pi Bridge NFT miner akan memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada konsumsi daya. Kemudian tidak memakan tempat. Kemudian yang nomor 3 di sini, jangan buang waktu dengan klik petir ya.
Kemudian yang nomor 4, tidak perlu menyimpan, memelihara atau meningkatkan, dan juga tidak diperlukan KYC. Dan juga di sini tidak takut kekurangan liquidity karena WPI yang ditambang dapat dikonversi ke dalam USDT langsung di debt kami. Jadi di sini untuk rekan-rekan yang mungkin sudah paham sebelumnya tentang daripada Pibreads ya, di sini ketika rekan-rekan itu yang menggarap Pibreads itu akan mendapatkan token WordPress P atau WPI ya, atau WordPress P. Nah di sini itu bisa dikonversi menjadi USDT di dalam DAPP Pibreads. Kemudian 100% proaktif, pelestarian aset langsung dengan teknologi ID Unipass terlepas dari operator Node. Kemudian di sini juga disebutkan likuiditas P yang sangat luar biasa dengan likuiditas yang berasal dari pertukaran di Pibreads. Kemudian juga ada margin pertumbuhan harta di WPI dan juga PAI, ini cukup tinggi ya. Dan juga mengizinkan investor yang memiliki WPI untuk menukarkan banyak P asli dengan USDT yang sesuai dengan proyek. Optimalkan jumlah P asli yang ditambang. Kemudian yang nomor 10 di sini keuntungannya adalah NFT Pibreads dapat digunakan sebagai voucher diskon untuk menggunakan layanan diskon di Pibreads dan mitra daripada Pibreads. Nah itu tadi adalah semacam rangkuman ya rekan-rekan 10 keuntungan daripada pembahasan tentang solusi yang dibawa oleh Pibreads ke dalam komunitas Pi Network berdasarkan penelitian teknologi dan pasar. Kami telah menghasilkan model ekonomi yang membantu kedua belah pihak mendapatkan semacam keuntungan. Jika tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan banyak Pi, NFT kami adalah salah satu solusi yang cukup baik untuk diperhatikan. Kemudian di sini @Pibreads @Clubhouse. Jadi rekan-rekan ini adalah informasi tentang daripada pembahasan Pibreads. Dan sekali lagi di sini admin tidak mensarankan rekan-rekan untuk ya ikut-ikutan semacam mining di Pibreads ya, karena di sini ya kita tinggal main aman sesuai dengan aturan dan rule yang ditetapkan oleh core team Dr. Nicholas lulusan Stanford ya. Kemudian untuk daripada Pibreads di sini adalah semacam solusi dari pihak komunitas yang ingin agar mempercepat untuk transaksi Pi Network, yaitu bisa dikonversi menjadi WPI, kemudian bisa dikonversi lagi menjadi USDT ya di dalam DAPP atau di dalam DEX tersentral ya. Nah, ini seperti dompet wallet di Bitcup, MetaMask dan lain-lain yang mana disitu juga sudah support DAPP ya atau decentral aplikasi. Nah ini sekali lagi saya atau admin pribadi disclaimer on endure, ini hanya sebagai bentuk informasi saja. Kalau kita bahas di luaran sana itu banyak sekali rekan-rekan informasi berkaitan dengan proyek Pi Network, dan juga di sini untuk komunitasnya itu juga mencoba untuk mencarikan solusi agar Pi Network itu segera open mainnet, kurang lebih seperti itu intinya. Kemudian di sini Pibreads juga menawarkan solusi-solusi ya. Nah kemudian di sini ya tergantung daripada pihak core team. Kemudian intinya daripada Pibreads sendiri adalah sebagai bentuk jembatan atau nge-bridging ya, atau bridging, yaitu semacam lintas blockchain. Misal rekan-rekan itu ya bisa dikatakan mau nge-bridge dari token Ethereum ke dalam token USDT atau ke dalam token BNB ya. Nah itu kan beda jaringan BNB dan jaringan Ethereum. Jadi lintas jaringan itu bisa di bridge atau bridging. Nah mungkin solusi yang ditawarkan oleh Pibreads ya semacam itu ya, kita bisa nge-bridge Pi Network ke dalam token WPI untuk bisa dikonversi menjadi USDT. Nah mungkin bagaimana pendapat rekan-rekan nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Kemudian di sini sebelum admin akhiri ya, nah di sini ada salah satu informasi yang juga cukup menarik sekali. Ini adalah gambaran jaringan Pi yang diiklankan di pasar Cina, di mana tampaknya ada jaringan Pi dan juga mata uang kripto Pi Network ya atau Picoin telah menerima dukungan dan antusias dari masyarakat dan juga telah dipromosikan secara luas. Jadi kalau kita lihat informasi dari negara Cina sekali lagi ya seperti ini rekan-rekan, ini berkaitan dengan ya seperti antusiasme warga negara Cina yang mensupport Pi Network atau Picoin ya, mungkin lebih seperti itu. Semoga saja ini benar-benar realistis ya, dan Pi Network itu ya bisa langsung KYC massal dan bisa langsung segera melangsungkan fase open mainnet. Meskipun di sini untuk open mainnet sendiri belum ada tanggal yang resmi. Dan yang pasti rekan-rekan itu ya harus lolos dulu KYC-nya ya. Dan bagi yang belum lolos KYC ya tinggal sabar saja dan terus aktifkan tombol petirnya. Dan juga rekan-rekan itu juga bisa mendapatkan KYC di dalam browser secara langsung ya. Siapa tahu ya nanti bisa langsung mendapatkan KYC bagi yang belum KYC. Dan rekan-rekan itu juga bisa menggarap project crypto yang lain ya. Nah itu bisa saja langsung join dalam channel Telegram admin, linknya ada dalam kolom deskripsi.
untuk mendapatkan cuan dari arah mana saja. Sekian, terima kasih.